Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Live talkshow di Facebook dan Instagram Tribun Medan hari ini 25 Februari 2022. Kita akan bahas mengenai ingin sukses dalam bisnis Anda, digitalisasi bisnis Anda. Bersama Bapak Junianto Tunggal, e-commerce enabler dan digitalization expert. Mari kita sapa dulu. Pagi hari ini yang cerah. Selamat pagi Pak Junianto Tunggal, apa kabarnya? Pagi Pak Senet, pagi. Apa kabarnya? Luar biasa nih, luar biasa. Luar biasa ya. Selama pandemik tidak menyurutkan kita untuk bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi. Ya seperti hari ini kita masing-masing di kantor dan tempat masing-masing, namun kita bisa bersatu di Tribun Medan untuk memberikan inspirasi kepada sahabat Tribuners yang kita hormati dan kita muliakan. Selamat pagi Pak Junianto Tunggal, mungkin ingin menyapa sahabat Tribuners, silakan. Ya. Terima kasih Pak Senet, terima kasih sahabat Tribuners, selamat semangat pagi. Ya ini luar biasa banget dapat undangan dari Pak Senet dan Tribun. Thank you banget Pak, kita dapat kesempatan berbagi. Semoga apapun yang kita nanti kita sharing, kita ceritakan yang terjadi selama pandemi ini, kita pakai digital, leverage bisnis kita, itu yang akan kita bagi Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Senet. Baik Pak Junianto Tunggal, semoga pembicaraan hari ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners semuanya. Nah, Pak Junianto Tunggal, ini kan luar biasa nih perkembangan digital selama pandemi ini mempercepat ya, kita akselerasi di dalam bisnis ya, termasuk di perbankan ada beberapa bank yang sudah digitalization, bahkan perkembangannya sangat luar biasa sekali. Menjual produk-produk FMCG dan sebagainya, sayur-sayuran dan kebutuhan rumah tangga yang sebelumnya tidak terakses oleh digital, sekarang dengan terakses digital bukan hanya market size atau market share yang sebelumnya di lokasi atau kota tertentu, tetapi sekarang aksesnya bisa seluruh Indonesia. Nah, ini adalah perkembangan luar biasa. Dari kacamata Pak Junianto Tunggal sebagai digitalization expert ini, banyak membantu perusahaan UMKM berkembang banyak sekali. Perkembangan teknologi digital saat ini seperti apa? Mungkin Pak Junianto bisa memberikan gambaran secara umum. Silakan Pak Junianto. Ya. Terima kasih Pak Senet. Sebenarnya begini Pak, ini belum puncaknya. Ini masih awal, masih barusan mulai. Ini belum benar-benar booming, belum benar-benar udah mencapai titik maksimal. Ini barusan starting. Jadi sebenarnya kesempatan kita di Indonesia sangat terbuka lebar untuk kita mulai. Perkembangan misalnya contoh kita tahunya sekarang Facebook, Instagram, sosial media, apalagi namanya e-commerce, banyak hal ya, website dan segala macam itu hanya starting Pak. Di luar sana sudah ya ada yang namanya metaverse, sudah pakai koin digital, uang digital, dan di sini kita belum booming. Ini hanya starting. Jadi trennya saat ini lagi on track naik terus, dan ini waktu yang tepat untuk kita masuk ke dunia digital. Baik. Ini luar biasa ya. Sekarang ada metaverse ya. Jadi kita bisa meeting, bertemu banyak orang, seperti hari ini kita by Zoom ya, tetapi by Zoom hanya kan 2 dimensi ya. Tapi di metaverse itu kita bisa 3 dimensi, bahkan kita bisa merasakan kita masuk ke satu ruangan dan sebagainya. Dan blockchain, teknologi digital lainnya itu sudah mempengaruhi banyak di kehidupan kita dan berbisnis. Nah, Pak Junianto, mungkin ini perlu diperkenalkan kepada sahabat Tribuners profil sedikit tentang Bapak, apa yang Bapak lakukan di dunia digital ini. Silakan Pak Junianto. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Senet. Jadi yang kami lakukan di Jual Terus Akademia, salah satu bisnis yang saat ini saya geluti itu full digital. Ada beberapa bisnis bisnis digital, tapi yang saat ini kita benar-benar fokus adalah Jual Terus Akademia. Jual Terus Akademia itu awalnya kita untuk mengedukasi teman-teman bagaimana go online, go digital menggunakan platform-platform yang sudah tersedia. Tapi dari perkembangan 3-4 tahun ini setelah kita research, kami lakukan peneliti, kita kumpulin data semua di lapangan di seluruh Indonesia, kita mendapati ada satu hal yang menjadi setelah kita ngajar tapi maksudnya tidak sustain teman-teman yang sudah belajar. That's why kita tahun ini kita fokus bagaimana kita bergandengan tangan sama pengusaha, sama UMKM, jalan bareng selama mungkin 1-2 tahun. Kita akan dampingi dia sampai benar-benar full digital.
bukan berarti kalau dia sudah full digital yang offline-nya dia tutup, tidak ya. Kita hanya dampingi supaya online-nya tetap jalan secara on track. Yang di offline-nya tetap jalan, kita hanya create another income stream tapi yang dari base dengan platform digital. Jadi kita akan bergandengan tangan, kita akan side by side dengan pengusaha, kita akan bantu mereka, push mereka untuk go online. Kita akan pakai fitur platform sosial media seperti TikTok, Instagram, atau platform sosial media yang lain. Setelah itu kita juga ada lebih fokusnya ke e-commerce. Kita bukan hanya e-commerce lokal, kita juga ada e-commerce memungkinkan kita untuk e-commerce seperti di Amerika, eBay, Amazon, dan satu lagi kita lagi kita coba Shopee, tapi Shopee yang bisa ekspor. Karena di Indonesia sudah banyak teman-teman kita, ada beberapa brand yang cukup terkenal, bahkan yang tidak terkenal sudah bisa ekspor dari Indonesia keluar. Jadi kita minta teman-teman, ayo dong, ini platform digital sudah ada ready, dipakai dong, jangan hanya kita sebagai user, kita hanya konsumtif, tapi kita bisa bagaimana produktif, kita menggunakan platform-platform yang sudah tersedia. Nah ini saya kalau boleh sebutkan merek, ada beberapa e-commerce, yang satu yang orange, itu sudah bisa ekspor, tapi yang hijau lagi persiapan untuk bisa ke beberapa negara Asia, mereka bisa kirim. Dan mereka lagi siapin platformnya platform logistiknya ini lagi prepare. Kalau platform logistiknya sudah ready, mereka juga bisa ekspor, kirim keluar. Teman-teman pengusaha lokal bisa kirim keluar. That's why kita minta teman-teman dari Jual Terus Akademia, kita bergandengan sama mereka. Jadi Jual Terus Akademia itu benar-benar fokus bantuin masyarakat yang pengen go online menggunakan platform yang sederhana saja, e-commerce. Kita akan barengan sama mereka. Kita yang jadi operatornya, kita akan bantu mereka. Kita udah lakukan sebenarnya sudah 3-4 tahun. Beberapa yang sudah kita bantu, ada beberapa toko obat mungkin. Salah satu yang mungkin juga Pak pasiennya kenal ya, teman-teman kita di sana. Dia satu hari sekarang sudah bisa sampai 800 transaksi. Satu hari 800 transaksi yang menggunakan e-commerce. Belum lagi yang masih dari toko ya, itu hanya dari e-commerce saja 800 transaksi. Ada beberapa teman-teman yang awal mulanya dia hanya sebagai dropship, nggak punya barang, ambil produk orang lain, dia jualin di marketplace, tapi sekarang sudah berani mulai stok barang. Ada beberapa teman-teman juga yang sudah berani mulai import. Yang dari notabene-nya, dia sebenarnya nggak punya barang ya, apalagi pengusaha yang punya barang. Nah, itulah tugas kami sebagai di Jual Terus Akademia, kita bantu mereka, push mereka, kita kasih ilmu, kita ajari mereka tinggal jualan aja sih. Itu yang kami lakukan, Pak. Oke, menarik sekali Pak Junianto. Jadi secara tidak langsung bisa membantu para pebisnis ya, baik itu UMKM maupun pebisnis yang sudah berskala menengah bisa menjual produknya yang sebelumnya masih jauh dari teknologi digital ya. Dan ini dibantu digital. Selama 4 tahun ini apa yang kesimpulannya Pak? Jadi apakah membantu katalisator dia volumenya bisa berkembang pesat atau mungkin ada gambaran secara penelitian ini? Ya. Oke, dari 4 tahun ini yang kami dari pengalaman 4 tahun kami ini banyak sekali teman-teman yang produknya kemarin-kemarin hanya mungkin dijual di sekitaran area toko dia yang offline. Paling jauh juga ya mungkin kota sebelah ataupun mungkin kota-kota yang lain di Jakarta, tapi hanya sebatas jaringan distribusinya, jaringan atas. Yang bawah dia nggak tersentuh. Dengan dia go online, jaringan dia terbuka di seluruh Indonesia, mereknya terkenal, brandingnya juga jalan, itu which is yang akan ngelit traffic ke toko online-nya kan. Nah, traffic yang datang itu akan menjadi monetize, menjadi transaksi, di mana ya terjadi ya penjualan lah ya. Kalau yang namanya penjualan pasti ada untung rugi. Nah, belum banyak juga barang-barang stok lamanya dia bisa terurai ke masyarakat. Karena kan mungkin teman-teman yang lama dia masih ada barang-barang yang lama tapi nggak bisa terurai kan, masih stok di gudang. Dengan dia go online, barang-barang lama itu ternyata masih banyak peminatnya dan terurai. Itu yang ada salah satu yang terjadi di toko spare part di Jakarta. Itu rekanan kami juga. Dia banyak sekali stok lama
yang ada di gudangnya, kami push dia go online. Kita lakukan beberapa trik marketing, kita lakukan iklan di Tokopedia, di Shopee, di Instagram kita lakukan iklan, dan itu barangnya sudah terurai. Lumayan loh Pak, terurainya hampir sampai 6-70% dari stok yang lama ya. Daripada stok lama itu rusak kan. Nah, itu yang pertama Pak. Jadi exposure-nya jadi tinggi. Yang kedua pasti mendatangkan keuntungan lah ya, laba. Yang ketiga, maksudnya dia bisa produk-produk lain dia juga bisa menguasai, bukan hanya bisa contoh. Dia sebenarnya di bidang spare part motor atau aksesoris mobil. Tapi dengan berkembangnya platform digital ini, dia bisa jualan produk-produk lain yang selama ini mungkin bukan expertnya dia, bukan bidangnya dia. Bisa jadi peralatan rumah tangga, dia juga bisa jualin. Jadi yang kemarin dia hanya aksesoris mobil, tapi dia tahu produsennya siapa, dan dia menguasai teknologi, menguasai digital, platform digital, dia bisa masukin produk lain lagi, yang bisa dapat lagi kan another income stream. Ya banyak sekali sih yang terjadi dalam 4 tahun ini, teman-teman pengusaha yang tadi saya bilang yang nggak punya barang menjadi yang dropship bisa sekarang berani stok, bahkan yang dulu punya hanya satu jenis usaha menguasai satu jenis distribusi saja, dia sekarang berani menjama ke produk-produk lain lagi dengan cara distribusinya semua online Pak. Tujuannya sebenarnya adalah untuk mengembangkan perusahaannya Pak Junianto ya. Mengembangkan perusahaan dan lebih tahan terhadap krisis ya, karena tidak tergantung kepada manual atau salesperson atau toko-toko tertentu di wilayah tertentu, namun bisa akselerasi, mempercepat, memperbesar pangsa pasar melalui jaringan dunia maya ini, jangkau sampai di luar daripada kota asal di mana pebisnis itu berada. Nah, kalau dijual cepat akademi Pak, biasanya program-program apa saja yang ditawarkan kepada misalnya ada pebisnis ini yang mau belajar? Ya mereka ingin belajar, tujuannya pasti ingin mempercepat dan memperkembangkan bisnis mereka kan. Ya. Jadi kira-kira apa yang bisa diberikan kepada mereka sehingga sekaligus juga untuk mengetahui bahwa proses digital ini seperti apa, dan itulah yang disupport oleh Jual Cepat Academy. Silakan Pak. Ya, yang disupport oleh Jual Terus Akademia adalah gini Pak. Jadi teman-teman anggap saja saya misalnya ada satu toko, dia belum ngerti digital. Pertama yang banyak pengusaha lakukan adalah ketika mereka go digital, mereka merasa saya belum punya ilmunya, saya nggak tahu caranya. Bagaimana sih? Kalaupun saya tahu caranya, saya nggak punya waktu untuk ngurusinya. Kalaupun saya punya waktu ngurusinya, tapi dia nggak konsisten setiap hari melakukan aktivitas di dunia digital. Karena sebenarnya tidak jauh berbeda aktivitas di dunia digital dan non-digital atau konvensional, hanya butuh konsisten setiap hari ada melakukan aktivitas. Seperti contoh upload barang, search di market, apa sih kata-kata yang digunakan supaya judul barangnya menarik, foto bagaimana menarik supaya pelanggan mau membeli, itu harus dilakukan setiap hari. Nah, jadi teman-teman pengusaha banyak sekali tidak punya waktu itu. Kalaupun punya waktu, tapi mereka kurang dengan sumber daya. Kalaupun mereka bisa, tapi mereka tidak lakukan setiap hari. Itu yang akan kami lakukan. Kami bantu teman-teman untuk melakukan hal itu. Tokonya kita operate, kita bantu operate, tapi dalam misalnya contoh kita ada kontrak dalam waktu 1 tahun, tokonya kita operate, dalam 1 tahun itu apapun yang kita ketahui, bagaimana cara segala macamnya, kita akan deploy, kita akan ajarin ke pemilik toko itu atau pengusaha. Jadi selama setahun kita yang jadi adminnya, kita yang upload barang, kita yang research judul barang yang menarik, kita yang lakukan fotonya kita edit supaya bagaimana menarik, kita taruh frame, taruh logo dan segala macam. Deskripsi juga kita yang buatin, kita upload. Nanti kalau ada terjadi tanya jawab, CS kita memang sudah berpengalaman bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dari klien. Yang pertama mungkin nanya-nanya saja, bagaimana sampai dia terjadinya transaksi. Itu CS kami. Nah, jadi di tempat lain, di sisi lain, pengusaha juga login di tempat dia, toko dia. Jadi dia akan belajar bagaimana cara menjawab dan segala macam. Dalam 1 tahun, dia akan belajar, dan setelah 1 tahun ini toko akan kita serahkan kembali ke dia. Setelah kita operate, kita bawa traffic, kita buat iklan dan segala macam,
dia akan tahu kok apa yang kita lakukan di dalam, dan toko ini setelah 1 tahun kita kembalikan lagi kerja kalau setelah jadi. Selama setahun ya Pak Junianto ya? Kita ada kontrak 1 tahun atau 2 tahun Pak. Oke, tergantung kesepakatan ya. Berarti selama setahun dan 2 tahun itu tergantung kesepakatan, dan kemudian itu yang diberikan pengarahan atau mungkin edukasi di Jual Cepat Academy ya. Jual cepat ya Pak ya? Jual terus. Jual terus ya? Di Jual Terus Academy ini, kalau dari segi sosial media, webnya, sosial media, ada berapa sosial media yang diberikan support Pak? Kita pakai 2 sosial media. Sebenarnya kita fokusnya cuma satu di Instagram. Hanya saja di Instagram ini kontennya bisa dipakai di TikTok, tapi kita nggak follow TikTok. Dia tinggal dipakai saja, kontennya tinggal dimasukkan ke TikTok saja. Tapi kita nggak ngurus TikToknya, kita fokus ke Instagram. Fokus ke Instagram, dan kemudian termasuk desain, bagaimana desain untuk branding, dan kemudian communication, tagline, hashtag, dan sebagainya. Oke. Jadi sebenarnya gini Pak, di Jual Terus Akademia itu kita ngurus yang bagaimana terjadinya penjualan, bukan ngurus konten. Nah, ada bisnis kita yang lain namanya Jcraft. Jcraft Production itu lebih ke kreatif, Jembatan Kreatif Production. Itu yang ngurus konten-kontennya ini, yang support konten. Jadi ada dua kita ada 2 Pak. Yang Jual Terus Akademia ini bagaimana terjadinya penjualan, makanya namanya Jual Terus. Nah, kalau untuk yang konten itu beda lagi Pak, jasanya. Jadi yang kita ngurus bagaimana supaya mereka terjadi dulu transaksi, ada dulu jualan. Kalau udah ada jualan, barusan mereka bisa mikir, oke, saya akan sekarang ngurus Instagram saya, ngurus TikTok saya, ngurus Facebook saya. Mereka punya hal itulah. Tapi kan kalau misalnya kita manajemen Instagram Pak, tidak terlepas daripada desain, kemudian konten yang perlu kita sampaikan itu kan supaya bisa menarik ya, supaya bisa menarik orang lain itu bisa membaca dan tertarik untuk melihat konten kita. Ini sesuatu yang tidak terpisahkan. Bagaimana menurut Pak Junianto? Jadi sekarang banyak sekali orang menggunakan yang teman-teman kalau mikirin, saya mau buat konten, sudah mikirin gimana ya buat konten video terlalu ribet kan. Betul. Jadi kita juga di Jual Terus Akademia yang kita utamakan yang pertama Pak, di e-commerce-nya, di sana juga ada hashtag, ada copywriting, deskripsi produk, kita buat semenarik mungkin supaya terjadi transaksi. Nah, sedangkan untuk kontennya itu sekarang memang kita tidak pungkiri zamannya sudah harus pakai sosial media untuk jualan. Bagaimana drag traffic dari sana? Mungkin dari sosial media ini kita bisa drag traffic ke e-commerce-nya dia, toko-toko e-commerce-nya atau toko offline-nya. Yang di kontennya ini kita juga siapin satu tim. Sekarang kita lagi on progress, ada beberapa project teman-teman yang menggunakan jasa kita untuk buat konten. Kita ada departemen research hashtag yang sesuai dengan produk dia, bisnis dia, research copywriting yang bagaimana sesuai dengan dia, bagaimana buat konten video atau desain grafis yang memang sesuai dengan pangsa pasar dia. Itu ada satu departemen lagi. Bukannya kita maksudnya kita pengennya teman-teman bagaimana produk mereka bisa terlihat dulu oleh orang banyak. Nah, yang kita lakukan di Jual Terus Akademia, kita memakai platform digital Instagram di iklan, cuman trafficnya kita bawa ke e-commerce Pak. Itu yang kita bisa dikoneksikan ke e-commerce supaya bisa membantu lah ya, yang kita copywriting kita, kemudian desain-desain ini supaya bisa mendukung informasi yang lebih detail dan lebih menarik terhadap produk yang kita jual di e-commerce. Nah, ini untuk perusahaan-perusahaan atau pebisnis yang pemula Pak. Pemula, misalnya ada toko ini, udah toko banyak, buka toko udah lama, katakanlah di pasar atau mungkin di mall dan sebagainya. Namun belum digital. Ya. Nah, prosesnya bagaimana menurut Bapak? Supaya bisa mereka berkembang ya Pak ya. Karena kalau harap ya. Sebenarnya gampang sih Pak. Di genggaman tangan kita ini semuanya sudah tersedia. Nah, ada misalnya contoh kita pakai salah satu contoh saja Pak ya, Tokopedia ya. Tokopedia di sana tinggal daftar, buka toko,
bagaimana cari nama toko yang menarik sesuai dengan kriteria kita. Misalnya contoh Pak, simpel saja. Banyak sekali teman-teman memakai nama toko, let's say JT Shop, ya, katakan pakai nama saya JT Shop. Yang nyari JT itu siapa sih? Tapi kalau misalnya saya jualan peralatan rumah tangga, JT alat rumah tangga, kan ada yang cari Pak alat rumah tangga. Nah, itu hal-hal sederhana seperti itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman ketika membuka toko. Jangan pakai nama, tapi di belakangnya nggak pakai kategori barang, kategori yang dia jual. Terlalu luas ya Pak ya? Iya. Jadi kalau misalnya taruh JT, siapa sih yang nyari JT di Tokopedia? Tapi kalau ada yang nyari alat rumah tangga, bisa jadi kita ke atas. Bisa jadi mereka menemukan kita. Jadi kalau mau pakai nama boleh, JT alat rumah tangga, ya nggak apa-apa. Tapi jangan hanya semata-mata pakai itu. Nah, itu yang hal sederhana yang mungkin pengusaha, dia sudah punya toko offline, dia sudah punya toko-toko di mall, di pasar sentral, atau dimanapun. Silakan buka toko di e-commerce. Semua fitur-fitur di e-commerce dipakai, Pak. Karena seperti let's say saya bilang, saya pakai Tokopedia sebagai contoh, fitur-fitur yang sudah disediakan itu ada maknanya. Kadang-kadang misalnya contoh, catatan toko dia tidak taruh. Jam buka toko dia tidak tentukan. Nah, itu sudah ditentukan oleh Tokopedia, dipakai, jangan tidak dipakai. Ketika tidak dipakai, toko kita aktivitas dianggap tidak ada dan akan drop di bawah. Salah satu hal sederhana seperti itu saja. Atau misalnya contoh, kita sering pembeli yang chatting di Tokopedia kita. Kita lama balas. Tokopedia menganggap kita tidak seriusan. Next time ketika ada teman-teman yang nyari, calon pelanggan yang nyari barang yang memang kita nggak di atas karena dianggap kita tidak serius. Itu yang pertama, chatting harus sering maksudnya harus segera mungkin dibalas. Biasanya rating yang normal itu di bawah 45 menit, maksimal 1 jam. Jangan lewat 1 jam, begitu lewat 1 jam dianggap toko kita tidak becus, tidak serius. Hal lain misalnya contoh, kita login toko, jangan hanya loginnya di handphone. Login juga harus melalui laptop. Karena di algoritmanya Tokopedia, di Shopee, di e-commerce, menganggap teman-teman yang memakai 2 device itu lebih serius. Artinya kamu serius benar kerja, ada artinya. Ya, itu beberapa algoritma yang dipakai. Chatting, jangan dibiarkan pelanggan yang melakukan chatting terakhir penutup. Kita harus lakukan yang terakhir. Nah, hal-hal sederhana ini mungkin teman-teman yang kurang mengerti. Nah, inilah yang diajarkan oleh Tokopedia. Tapi yang penting, teman-teman berani dulu. Ayo dong, buka toko dong di Tokopedia atau di Shopee, buka aja dulu. Nanti kita bantu kok, kontak kita bantu. Bagaimana caranya mereka bisa operate. Selama mereka mau buka toko dan mulai pakai semua fiturnya, tanpa kita mereka juga bisa jalan, Pak. Yang penting mereka mau buka toko, mulai semua fitur-fiturnya dipakai, di sana akan pelan-pelan dibawa oleh Tokopedia, oh kamu harus ini. Tapi masalahnya teman-teman, aduh saya nggak ngerti. Jadi mereka nggak mau buka, seakan-akan saya harus kuasai dulu semua, baru saya buka. Harusnya mulai dulu, nanti udah kuasai semua kok. Iya. Banyak kan seperti itu ya Pak Junianto ya. Benar, sebenarnya di Tokopedia, di marketplace besar-besar di Indonesia luar biasa. Itu fiturnya, ekosistemnya sudah sangat mendukung. Tinggal kita belajar, mau mencoba seperti slogannya Tokopedia, mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu. Iya benar. Kalau bisnis mau sukses itu mulai aja dulu ya kan. Kapan mau sukses tetapi kalau nggak mulai-mulai ya. Ya, terus gini Pak, tadi saya pengen tambahkan, di Jual Terus Akademia kita juga ada sediakan fulfillment service. Fulfillment service itu misalnya teman-teman nih, online-nya sudah jalan, saya sudah online, saya sudah jalan. Cuman saya kelabakan nih, saya nggak punya, saya sering tim untuk packing, logistik, kirim barang, sering terlambat kirim barang. Nah, kita ada jasa fulfillment service yaitu gudang online, barangnya taruh di tempat kita yang lakukan packing, bubble wrap kita yang beli, semua kita lakukan, dia tinggal terima orderan, mungkin terima orderan lagi di Bali, di Jakarta, lagi jalan-jalan, terima orderan, resinya kirim ke kami yang packing, kami yang kirim. Mungkin atau teman-teman di Jakarta, dia punya barang, tapi terkendala dengan klien-klien dia di Medan yang mau belanja ke Jakarta, ongkos kirim mahal, nah barangnya dia kirim ke tempat kita,
klien-klien dia di Medan, sekitaran Medan atau Sumatera Utara beli barangnya ke dia, tapi kirimnya dari kita jadi murah kan ongkir. Ya, Dia full support yang teman-teman mau go online Pak. ya mantap. Berarti kalau Instagram itu sebenarnya adalah edukasi dan branding ya, supaya bisa tarik traffic ke marketplace yang kita akan jualan barang di sana. Ya. Nah, untuk digitalisasi bisnis Pak, selain marketplace, kita kan bisa buat web sendiri, namun harganya lebih mahal ya Pak ya, investasi lebih gede ya. Menurut Bapak bagaimana sarannya? Kemarin saya ada beberapa klien saya, kita interview, saya mau buat konten CT, tolong dong kita interview dulu, gini, saya mau buat web dan segala macam. Pada kenyataannya orang berpikiran pengen yang lengkap, pengen full package, semuanya online, web, segala macam dia mau. Tapi ternyata bisnisnya belum cukup untuk menuju ke sana. Bukan tidak perlu, tapi belum saatnya. Karena infrastruktur di web beda. Sewa server, biaya, maintenance, segala macam itu kan ada biayanya. Dan menurut kami dia belum waktunya untuk pakai web. Kita sarankan yang namanya landing page. Landing page itu page sederhana, satu halaman saja, sudah cukup untuk informasi tentang dia. Di sana kita bisa taruh link, kita bisa input kita bisa plug in payment gateway, bisa plug in untuk chat, live chat dan segala macam. Jadi nggak usah harus sampai mikirin dulu web. Simpel saja, kadang-kadang teman-teman saya harus punya web dan ini ternyata e-commerce saja dia nggak punya. Atau dia akun Instagram saja dia nggak punya, tapi harus memikir web, mikir yang itu. Terlalu kompleks Pak. Yep. Jadi yang sederhana yang dia bisa dulu. Jadi bisnis ini nggak perlu harus investasi yang besar-besar ya, Pak Junianto ya. Jadi Benar, Pak. Investasi yang besar-besar itu mungkin sudah next lah ya, sudah memiliki pasar yang cukup besar dan kemudian laba dan profit yang oke, silakan investasi ke web. Namun kalau untuk UMKM apalagi yang baru mulai, silakan menggunakan fasilitas e-commerce yang sudah ada, marketplace yang sudah ada di seluruh Indonesia. Ya, banyak ya, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan sebagainya. Itu sangat mendukung. Dan di dalam untuk membranding, melakukan support bisa Instagram. Ya, tentunya ada seperti Facebook, TikTok itu sekarang lagi viral, juga sangat membantu untuk mendukung branding dan edukasi terhadap produk yang kita jual di marketplace. Nah, ini Pak Junianto, jikalau ingin sukses di dalam marketplace ya, kita menjual di dalam produk marketplace, produk kita, persyaratannya apa? Kalau dari tadi kan Pak Junianto kan ada sampaikan bahwa pertama kita responnya harus tepat. Tokonya harus diisi, buka tutupnya toko, dan kemudian update produk, ya kan, secara konsisten. Itu adalah activity. Selain activity, produk, brand, dan kemudian edukasi dan sebagainya, cara menjawab itu bagaimana persiapan untuk sebuah bisnis webcam itu bisa sukses di dalam marketplace, Pak. Ada faktor seperti produknya, servisnya yang offline, yang online ini hanya di depan, tetapi offline-nya kan supporter itu banyak sekali, Pak. Jangan sampai loss. Apa yang perlu dipersiapkan? Jadi sebenarnya tidak ada persiapan yang terlalu khusus untuk masuk ke e-commerce. Selama yang tadi ya, yang pertama, activity kita yang pertama dijaga dulu. Setiap hari harus ada aktivitas di toko. Tidak ada orang beli pun, login. Tidak ada orang beli pun, kita lihat-lihat. Tidak ada orang beli pun, produknya kita update. Kita naikkan ke atas. Kita bisa kok. Ada fitur naikkan produk ke atas. Jadi Tokopedia melihat aktivitas kita, buka toko, buka tutup toko ada nggak. Misalnya contoh ya, kita punya toko di salah satu mall di Medan ya. Kalau mau kita nggak buka toko, pasti mallnya datang dari manajemen mall, pasti datang, toko buku nggak dibuka. Trafiknya nggak ada kan, pasti ditegur kan. Nah seperti itu juga di Tokopedia. Kalau kita tidak login, kita tidak pernah masuk ke toko kita, Tokopedianya kasih warning ke sistemnya dia, atau coding nggak usah dimunculin deh, nggak diprioritaskan. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, Tokopedia sering ada acara nih, flash sale dan segala macam. Kita bisa ikutan itu, kita ikutan flash sale, kita create voucher untuk ikutan. Itu setiap kali ada acara, maksudnya kita ikut aja. Tokopedia kita saling support, maksudnya kita kalau support Tokopedia akan support balik kok. Ini hanya ambil Tokopedia sebagai contoh ya Pak ya. Sama saja algoritma yang terjadi untuk semua e-commerce. Rata-rata semua sama standarnya seperti benchmarknya itu.
Yang ketiga, misalnya contoh nih, teman-teman saya punya produk nggak banyak, barusan ada 100 kok, sudah saya upload semua, nggak ada lagi. Nah, apa yang harus dilakukan teman-teman? Sering-sering edit judul barang. Edit judul barangnya diedit. Hari ini mungkin captionnya seperti ini, kita edit. Itu juga dianggap aktivitas oleh Tokopedia. Yang keempat, teman-teman bilang foto produk saya nggak bagus dan segala macam. Oke, foto produk untuk saat ini Anda mau mulai mungkin dengan handphone foto, tapi ketika foto Anda toko Anda sudah traffic bagus, sudah official store, mungkin itu foto sudah dituntut untuk lebih baik lagi, background putih, ada frame, ada logo. Untuk saat ini jangan pikir terlalu, maksudnya nggak usah pikir terlalu kompleks dulu, terlalu ribet dulu. Selama fotonya ukuran 1x1, potret, bujur sangkar, jangan panjang ke atas, jangan panjang ke samping. Itu juga akan direview oleh Tokopedia menganggap kita tidak serius ngurus toko. Fotonya ada yang panjang ke samping, ada yang panjang ke bawah. Fotonya dibuat persegi panjang, bujur sangkar, 1x1. Biasanya ukurannya 800x800 pixel. Foto itu yang diurus. Yang kelima, semua fitur-fitur toko seperti catatan toko, logistik yang disediakan kalau bisa semua diaktifkan. Karena Tokopedia sudah ada kerjasama sama banyak sekali logistik. Kalau kita nggak pakai semua, trafficnya juga kurang, Pak, dikasih Tokopedia. Terutama beberapa yang kerjasama dengan Tokopedia atau punya Tokopedia itu wajib buka, seperti Antar Aja. Di Shopee juga ada, namanya standar express. Itu dipakai, jangan ditutup. Kita fanatik sama salah satu merek, ya udah kita pakai dia, kita nggak mau pakai yang lain. Nggak bisa, Pak. Semua fitur yang ada di e-commerce dipakai. Ya. Oke. Ketika terjadinya penjualan, terjadinya pembelian, ada transaksi, pengiriman jangan lebih dari 1x24 jam. Kalau bisa di bawah 1x24 jam, setiap kali terima orderan langsung kirim. Terima orderan dikirim. Nah, di sana ketika masuk transaksi kita dikasih waktu 1x24 jam untuk terima orderan. Untuk terima orderannya kalau bisa 1-2 jam kita sudah terima. Untuk proses kirimnya maksimum 1x24 jam. Jangan lewat itu, Pak. Itu semua ada kok. Ampernya tertulis kok di toko-toko itu semua ada. Oh, kamu kirimnya udah terlalu lama, kamu balas chat udah terlalu lama. Fitur-fitur itu semua dijaga saja, Pak. Tapi memang setiap hari ada sangat dinamis ya, Pak ya. Semua e-commerce di Indonesia sangat dinamis. Peraturannya bisa berubah kapan saja, tergantung dari pasar lah. Pasar keinginannya saat ini seperti apa. Saya tadi lupa untuk yang keempat, yang foto. Jangan gunakan foto orang lain. Gunakan foto sendiri, foto aja seperti yang kita bisa. Ya, maksudnya semampunya kita pakai handphone, nggak usah canggih-canggih dulu. Yang jelas foto jangan copy orang lain punya. Kalaupun Anda ngambil foto orang lain, pastikan di sana pakai watermark toko Anda atau logo Anda. Jadi jangan kelihatan itu double. Yang berikutnya adalah kalau produk Anda banyak, lakukan setiap hari upload produk. Setiap hari, minimal 5 jam tertentu nggak ada. Mungkin Anda hari ini pagi, besok siang, besok lagi sore, nanti mungkin di mix waktunya. Jangan kadang-kadang teman-teman sangat kaku, mereka upload produk hanya di waktu tertentu pagi saja. Jangan, Pak. Mix waktunya waktu ketika Anda upload produk. Itu beberapa key yang paling penting yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang punya toko offline tapi pengen go online, untuk terutama di marketplace. Itu yang paling penting dijaga. Aktivitas, semua fitur-fitur di marketplace dipakai. Itu Pak saya. Sip. Nah, itu kan untuk produk yang sudah memiliki keunggulan. Artinya kita sudah tahu nih produk kita sudah berhasil di bisnis ini. Di satu toko daerah tertentu kita jual misalnya punya nama, quality kita bagus. Nah, untuk pemula yang mau berbisnis ini, Pak, mereka punya modal, mau berbisnis, tetapi nggak tahu produk apa yang mau dijual. Itu apakah bisa dibantu research dan sebagainya dan sampai sebelum masuk ke digitalization, Pak? Ya. Jadi, ya. Bisa, Pak, bisa. Di Tokopedia atau beberapa e-commerce di sana ada dikasih
produk yang lagi tren, Oke. hot topic, hot product lagi apa lagi tren. Tapi itu memang sangat cepat Pak. Mungkin kita lagi ngobrol sini, kita lagi ngobrol yang hot lagi yang lagi trending adalah mouse misalnya. Nanti setelah acara ini selesai, kita udah live selesai, mungkin kita bisa beda. Nah, cuman kalau misalnya dalam satu hari dia trendingnya atau dalam satu minggu kita lihat trendingnya itu ada beberapa kali terjadi pengulangan. Bisa jadi bisa contoh Pak, kita lagi ngobrol ini mouse, tapi 1 jam kemudian nggak ada mouse. Nanti sore ada mouse lagi muncul, atau besok lagi muncul. Beberapa kali dalam 1 minggu ini muncul, itu jadi trending Pak. Kita harus lakukan mungkin risetnya bukan hanya 1 hari, 1 minggu atau 2 minggu. Kita bisa pakai Google Trend untuk research, kita bisa pakai fitur di e-commerce yang wawasan pasar atau wawasan produk, di sana dikasih tahu lagi trending apa. Nah, kebetulan kami resmi supported by Tokopedia. Tokopedia ada informasikan ke kami, Pak JT ini lagi produk kami yang lagi trending ini, terutama di Sumatera, di Jawa lagi trending ini. Bisa nggak teman-teman yang ini ayo dong kita ajak dulu, kita kontak, maksudnya kita akan lebih fokus ke sana. Itu yang beberapa cara untuk kita dapatkan. Dan memang kita akan ajarin kok Pak bagaimana caranya research market. Teman-teman yang belum punya produk tapi mau punya modal, pengen usaha, pengen mau masuk produk apa nih yang saat ini yang lagi trending, kita bisa lakukan. Kita bisa kasih informasi, kita ada departemen R&D bagaimana kita support data, lagi trending ini, yang lagi akan datang next ini. Atau misalnya Pak, kalau dulu saya awal-awal mulai, kita nggak tahu nih mau produk apa. Kita hanya ikuti season Pak. Misalnya ya, ini lagi musim hujan. Yang kita jual apa Pak? Payung. Payung, ya. Maksudnya raincoat, ya hal-hal seperti itu mulai dari sana. Lihat aja season. Atau misalnya contoh kemarin lagi Imlek. Nah, 1 bulan sebelum Imlek kita udah mulai pasar. Itu yang sederhana Pak ya, yang lakukan riset yang benar-benar konvensional ya. Saya mulainya dari sana. Setelah kita udah ngerti, kita mau import produk, kita lakukan riset lagi. Pakai banyak sih. Kita lihat saja di Google Trend ada, kita pakai kata kunci, masukin semua kata kunci, bisa nggak? Tren nggak ini? Kemarin kita sempat jualan produk bibit tanaman itu pas di kuartal kedua setelah terjadinya pandemi. Nah, kita lakukan riset kata-kata kunci itu masuk nggak bibit tanaman. Ternyata lagi trending. Nah, kita masuk, kita stok barangnya itu. Banyak hal bisa kita pakai Pak di dunia ini, di dunia digital. Oke, Pak, itu satu kan kalau research kan bisa pakai Google Trend, dan kemudian Pak JT tadi ada sampaikan di Tokopedia ada fitur yang bisa menginformasikan, tetapi kan prosesnya sangat cepat sekali. Nah, ya tentunya ini walaupun tidak bisa fix ya, tetapi bisa memberikan masukan awal. Ya. Adakah bisa diketahui secara mungkin termsnya bisa agak lama, seperti setahun terakhir ini trennya seperti apa, sehingga dia menjadi tren makro yang bisa menjadi referensi bagi pebisnis untuk memulai bisnis mereka? Nah, biasanya kalau itu kita ambil data dari Taobao sama Alibaba, Pak. Taobao sama Alibaba juga ada fitur itu, apalagi apa yang lagi tren, terus produk-produk apa yang unik yang akan misalnya contoh ya kemarin kita ada ini pernah tahun 2019 akhir itu pernah ada trending bola lampu yang ada TV-nya Pak, yang TV. Ada apa? Kamera ya? Kamera, ada bisa keluar suara. Nah, itu teman-teman sama kami dan teman-teman dari Batam, saya dan teman-teman di Batam itu pernah kita import Pak. Nah, itu kita lakukan riset 6 bulan atau lebih kurang 6 bulan sebelumnya. Kita lihat di Taobao sama Alibaba, ada barang ini. Nah, yang kita lakukan riset selama nggak lama sih, 1 bulan atau 2 bulan dari sana kita cari di Indonesia. Yang pertama, barang ini ada nggak? Barang ini ada atau tidak? Yang kedua, kita CCTV, ternyata kata-kata CCTV itu meningkat. Nah, kita pakai kata-kata CCTV itu untuk jadikan judul barang. Tapi
ternyata teman-teman lagi cari barang-barang yang beginian yang bisa security, CCTV. Nah, hal-hal itu yang kita lakukan, Pak. Kita bisa pakai Alibaba atau Taobao, produk-produk di sana kita lihat riset. Menarik. Menarik, Pak. Jadi research produk sudah ada, kemudian modal relatif lah ya. Kemudian e-commerce sudah ada yang bisa siap didukung oleh jual terus akademik. Ya. Kemudian sumbernya bagaimana, Pak? Kalau misalnya mau memulai bisnis kan harus ada 3 nih, Pak. Marketing, eksternal, kemudian riset sudah ada, sumber barang bagaimana? Apakah ada kendala kalau misalnya mau memulai bisnis baru? Enggak ada, Pak. Sebenarnya di Jual Terus Akademia kita juga ada beberapa rekanan yang siap membantu impor barang walaupun di bawah 0,1 kubik, minimal 0,1 kubik saja sudah bisa. 0,1 kubik itu kalau misalnya barang-barang kecil itu udah ribuan, Pak. Jadi kita bisa bantu teman-teman, kita lakukan riset dan segala macam, mereka mau jualan, oke, kita akan kenali dengan rekanan kami, itu bukan maksudnya Jual Terus Akademia tidak handle itu, tapi kita punya rekanan. Support sistem ya. Support sistem. Kalau mereka mau, ada teman-teman yang memang mereka akan terima barang dari QC sampai dengan barangnya tiba. Jadi memang barangnya tiba di sini sudah di QC sama rekanan kami. Itu yang untuk barang yang dari China ya, impor barang dari China. Alibaba sama Taobao bisa kita jual kembali di Indonesia. Kalau untuk produk dalam negeri bagaimana, Pak? Pernah ada rekanan yang bisa dijual. Kalau pengalaman Pak JT untuk produk dalam negeri yang kita mau kembangkan di Indonesia, jual via e-commerce-nya di Indonesia bagaimana? Sebenarnya begini, Pak. Kalau misalnya nih teman-teman kalau punya produk sendiri, kami lebih sarankan mereka untuk go online diri sendiri, go online mereka. Okay. Yeah. Tapi kadang-kadang ada beberapa teman-teman, saya ada produk nih, cuman kayaknya saya udah nggak bisa nih. Ada nggak ya teman-teman bisa bantu jualkan? Kita akan connect-kan, Pak. Nah, hal-hal itu. Tapi kalau dia punya produk sendiri, kita minta mereka go online sendiri. Jangan nitip. Istilahnya jangan nitip, jangan dropship. Kalau bisa mereka sendiri. Tapi dan pakai nama akun sendiri ya, Pak ya? Pakai nama akun sendiri, akun nama tokonya, dan kemudian akun bisa transaksi sendiri, supaya orang mengenal satu nama branding yang jelas ya, Pak ya? Ya, benar. Nah, tapi kalau misalnya nih ada beberapa teman-teman kami kemarin waktu awal mula, mereka belum berani nih import barang dari luar. Mereka beraninya jual barang-barang lokal dulu. Cari saja di marketplace, terus chatting dengan adminnya, ngobrolin, bisa nggak barangnya saya jual, tapi saya nggak lewat marketplace, saya order, saya lewat WhatsApp, lewat back-end order, nomor resi juga dari back-end. Ada beberapa supplier, kita juga akan, maksudnya kita juga akan bagaimana edukasi teman-teman cari supplier yang benar. Di Tokopedia itu kan banyak sekali penjual, tapi bagaimana kita dapatkan supplier yang memang tangan pertama, kita ada caranya, kita ada ilmunya, kita bagaimana sortir, terus kita chatting, bisa nggak kita belanja lewat back-end? Saya sudah terima orderan, saya akan kirim ke kamu uang, kamu tolong kirim. Tapi harganya bisa nggak saya ikuti harga jual kamu, tapi kamu diskon dari back-end. Itu bisa kok, Pak. Bisa, kita lakukan riset juga di Tokopedia, di marketplace, bagaimana dapat barang trending, barang-barang dari supplier tangan pertama. Tapi kalau di BN itu kan tidak maksudnya tidak dilindungi oleh Tokopedia. Kita langsung directly to supplier. Benar. Itu bagaimana mendapatkan jaminan bahwa itu aman, Pak? Ya, memang ada resiko yang harus kita ambil. Ini di awal-awal, that's why kenapa pada saat kita sortir supplier, kita memang benar-benar sortir dapat supplier yang supplier yang first hand, bukan yang middleman lagi, Pak. Di sortirnya itu, sortir suppliernya, kita cari supplier di Tokopedia atau di Shopee, di marketplace lain, kita sortirnya itu ada cara sortir lagi, Pak. Oh, bisa tahu lah bahwa mereka itu dari first hand yang mereka punya capability ya. Ya. Okay. Kalau misalnya pun mereka bukan first hand, at least mereka dekat dengan supplier. Misalnya contoh, suppliernya ternyata di sebelah rumahnya dia, suppliernya di pasar dan pasarnya tinggal jalan saja. Yang aksesnya dekat. Jadi mereka memang benar-benar jualan, bukan hanya cheat ya, bukan yang abal-abal lah, Pak. Bisa di research ya, atau secara fisik toko tersebut ya?
Kita nggak riset fisik toko tersebut, tapi di Tokopedia sama di marketplace itu semua ada caranya gimana riset dapat supplier tangan pertama. Oke. Ada track record digital yang sudah terrecord di dalam sistem ya, Pak JT ya. Nah, Itu sebenarnya kalau track record kan kita nggak bisa lihat di awal sebelum kita dapat tokonya. Tapi ada di awal-awal, misalnya contoh ada berapa juta penjual di Tokopedia, bagaimana kita sortir keluar dari berapa juta itu ada cara sortirnya, Pak. Ada semua fiturnya ada kok, tinggal kita pakai, logiknya ada. Ya, itu dijual terus akademis yang membantu ya, Pak JT. Ya, bisa bantu. Oke, menarik sekali. Nah, Pak Junianto, untuk tadi ada sekilas tentang ekspor ya. Ini menarik ini. Kalau selama ini kan UMKM, apalagi perusahaan-perusahaan menengah, kecil menengah ini kan hanya bisa jual ke Indonesia. Kalau untuk ekspor kan peraturan persyaratannya banyak sekali. Ya. Nah, tadi di awal pembicaraan ada menarik sekali. Bisa sekarang marketplace itu bisa membantu perusahaan untuk ekspor ke luar negeri. Ya. Persyaratan, tata cara, dan persiapannya seperti apa ya, Pak ya? Nah, kalau kita yang untuk saat ini yang masih bisa ekspor cuma Shopee ya, masih Shopee. Tokopedia lagi on progress karena infrastrukturnya lagi disiapin. Kalau Shopee karena ada di beberapa negara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura dia sudah punya, dan kita bisa ekspor dulu ke negara ini, ke yang tetangga ini. Syaratnya memang ditentukan oleh Shopee sendiri, infrastruktur mereka yang siapkan, ongkos kirim juga, maksudnya logistik juga mereka yang siapin. Kita memastikan barang itu memang kita punya, bukan kita ngambil barang orang lain lagi. Kita memang kita produsennya ya. Ya, kita produsennya. Ya, itu yang pertama dulu Pak, produsen kita memang produsen dari produk itu, kita akses produk itu. Ya, intinya kita produsen pertama dulu. Yang kedua di sana dari Shopee akan ditentukan kita memang harus kriteria toko-toko apa saja, seperti Shopee Mall, Star Seller. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Artinya sukses sudah ada teruji dan terbukti sukses di Indonesia, baru dia akan bantu ke ekspor ke luar negeri. Yes. Misalnya kita sudah ada track record, kita ada pengiriman tidak berapa 100 pengiriman mungkin hanya beberapa kali terjadi kegagalan pengiriman. Nah, itu dia akan bantu, Pak. Baik. Ya, semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners ya. Nah, ini 2 pertanyaan terakhir, Pak. Satu, bagaimana bisa bekerja sama dengan Jual Terus Academy? Silakan, Pak. Mungkin kantor Bapak silakan diinformasikan, dan kemudian bagaimana kalau ada teman-teman UMKM yang ingin hanya bertanya, berkonsultasi, silakan, Pak. Ya, kebetulan nanti di April kita akan melakukan edukasi ke UMKM. Nanti akan kita buka pendaftaran. Kita akan lakukan, kalau memungkinkan kita lakukan offline. Yes, Kita akan ada beberapa hari. Nah, salah satu harinya adalah diisi oleh Jual Terus Akademinya dan Tokopedia. Kita barengan akan ada edukasi, waktunya itu lebih kurang 2-4 jam kita untuk lakukan edukasi, dan itu free. Itu nanti kita offline ya, Pak ya? Offline. Tapi kita belum tahu nih lokasinya di mana, apakah memungkinkan dan tidak. Tapi kita akan lakukan edukasi. Silakan kontak ke saya sendiri 0811. Oke, silakan Pak. 6364 777 ya. Nah, atau ke Instagramnya kami Jual Terus Akademia. Oke, Jual Terus Akademia Instagram, dan di sana informasi DM, handphone semua udah lengkap ya. Tinggal silakan daftar. Itu rencana di bulan berapa, Pak Junianto? April, Pak. April ya. Mudah-mudahan COVID udah reda dan sudah diizinkan untuk bisa bertatap muka ya. Baik, Pak Junianto, pertanyaan terakhir sekaligus tips untuk sahabat Tribuners untuk sukses di dalam digitalization. Sebenarnya kalau bilang mau sukses di dunia digital, kita pertama ya pastilah kita mungkin ya teorinya adalah kita tentukan dulu suksesnya mau seperti apa. Tapi yang penting Anda berani masuk ke dunia digital. Jangan menunggu saya harus kuasai ini, kuasai itu, kuasai ini, dan segala macam saya baru berani. Tidak perlu. Bahkan di handphone ini Anda foto saja produk, foto,
taruh saja di toko Anda, di toko online aja, di e-commerce Anda sudah bisa jualan. Salah satu contoh kasus yang kami pernah temuin, dia adalah seorang supir pribadi mobil, dan bosnya itu adalah pengusaha di Tanah Abang. Dia hanya bilang ke bosnya, Pak, saya boleh nggak saya foto produk Anda, produk Bapak, saya taruh di Tokopedia saya. Sang majikan bilang, ya udah silakan. Dan sekarang dia punya toko di Tanah Abang. Luar biasa ya. Jadi dia supir sudah punya toko. Jadi tipsnya hanya sederhana, jangan tunggu dulu Anda menguasai dunia digital, tapi mulai dulu, baru Anda akan tahu kok gimana gampangnya masuk ke dunia digital. Tidak ada yang sulit di dunia digital, Pak. Karena itu kita pelan-pelan, step by step, itu informasi akan dikasih kok. Karena setiap hari update, kita nggak bisa tunggu kuasai semua ilmu digital. Karena di dunia digital ini setiap hari sangat dinamis, akan berubah terus. Kalau kita terus belajar dulu, belum eksekusi, nggak akan habis, Pak, ilmunya. Oke, baik, sangat menarik ya. Bagi yang ingin sukses di bisnis, termasuk di dunia digitalisasi, ya, mulai aja dulu. Gerak, lakukan. Selalu ada perbaikan-perbaikan yang kita akan hadapi. Jangan pernah takut, hadapi itu secara terus-menerus, perbaiki. Kemungkinan Anda akan bisa berhasil di dalam bisnis. Sudah banyak yang sudah diketahui dan dilihat. Semua pebisnis itu selalu ada langkah pertama yang akan dimulai mereka. Baik Pak Junianto Tunggal, terima kasih waktunya untuk sharing tentang digitalisasi bisnis ya di Tribun Medan. Semoga inspirasi ini atau informasi ini, sharing ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Sekali lagi terima kasih Pak JT ya. Thank you. Ya, kepada sahabat Tribuners, tetap jaga kesehatan, sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Thank you.